Pemirsa, Kepala Kantor Staf Kepresidenan atau KSP, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menyebut kegiatan latihan fisik dasar militer bagi calon manajer Koperasi Merah Putih akan ditiadakan menyusul meninggalnya sejumlah peserta. Personil manajer Koperasi Desa dihapus. Hal ini disampaikan Dudung saat melayat ke rumah duka Muhammad Rifki Gunawan di Sumedang, Jawa Barat. Rifki merupakan salah satu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal dunia saat ikut latihan dasar militer dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Selain menyampaikan belasungkawa, Dudung juga menyebut pemerintah telah melakukan evaluasi atas kejadian ini. Kegiatan fisik bagi peserta kini ditiadakan, pemirsa. Kegiatan fisik pelatihan peserta kini ditiadakan. Materi pendidikan akan lebih difokuskan pada manajemen perkoperasian saja. Nah, ini sudah mulai dievaluasi, sudah berlangsung, sehingga kegiatan-kegiatan fisik ini sudah ditiadakan, ya dikurangi semaksimal mungkin dan dititik beratkan kepada bagaimana manajemen perkoperasian, karena kan ini calon-calon manajer nantinya, itu yang dititik beratkan, dan waktunya saya mendapat informasi diperpendek, sehingga dipotong waktunya yang tadinya 2 bulan menjadi sebulan setengah. Wakil Menteri Pertahanan tegaskan adanya evaluasi terhadap pelatihan militer untuk peserta SPPI. Ia juga menyatakan tengah membentuk tim penyelidikan atas meninggalnya 5 peserta SPPI. Ini calon manajer koperasi desa ya? Oke. Kementerian Pertahanan melakukan sejumlah evaluasi terhadap Latsarmil dan penanganan medis untuk peserta SPP. Salah satunya adalah pemangkasan waktu latihan menjadi 2 minggu. Selain itu, Waminhan Doni Ermawan juga menegaskan para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih tidak menjadi komponen cadangan atau komcat setelah lulus pelatihan, pemirsa. Ya, semoga menjadi manajer-manajer koperasi desa yang amanah dan bertugas dengan baik ya. Kita semua menanyakan perihal kejadian di mana ada 5 calon pengurus koperasi desa Merah Putih yang wafat. Kita semua mengucapkan duka cita yang mendalam, dan kita juga bersaran supaya diberi santunan yang bukan hanya pantas tetapi juga sangat baik. Ini juga sudah menyampaikan kepada anggota Komisi 1 bahwa kami sudah merevisi program ini, yang semula mereka juga akan menjadi komponen cadangan. Kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan, pendidikan, pelatihan bela negara yang tidak terlalu, yang sangat berbeda sekali perbedaan antara komcat dan bela negara ini. Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer. Jadi mereka hanya diberikan pelajaran terkait dengan nasionalisme. Terkait dengan meninggalnya 5 ini, kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan. Kami sudah bentuk dan kami nanti akan menindaklanjuti untuk melihat atau mencari data-data tambahan kenapa kok bisa hal ini terjadi. Pemirsa, dalam pidatonya di peringatan Hari Bayangkara, Presiden Prabowo Subianto berpesan bahwa hukum tidak boleh menjadi sarana balas dendam politik. Ini digaris bawahi ya, hukum tidak boleh menjadi sarana balas dendam politik maupun dipakai untuk melayani kepentingan kelompok manapun. Ketegasan Presiden Prabowo juga meminta seluruh anggota Polri menegakkan hukum secara adil tanpa tebang pilih. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun.
tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Lagi-lagi kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan OTT KPK. Kali ini giliran Bupati Kuantan Singingi Riau atau Kuansing ya, Suhardiman Ambi. Bupati serahkan diri ke KPK. Suhardiman menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih Jakarta bersama Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain. Plat BM. Jadi pemirsa, sebelumnya KPK telah memberikan ultimatum kepada Suhardiman dan Sekda Kuansing agar segera menyerahkan diri terkait OTT di daerah itu sebelumnya. Nah, KPK menangkap 10 orang diduga berkaitan dengan suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Aduh. Plat BM. Momen tegang terjadi usai hakim membacakan vonis 10 tahun untuk Nadiem Makarim tanpa menanyakan tanggapan terdakwa dari kuasa hukumnya. Hakim langsung meninggalkan ruang sidang. Sikap hakim ini memicu protes dan teriakan dari kuasa hukum Nadiem Makarim. Putusan yang telah kami jatuhkan, baik penuntut umum, advokat, dan terdakwa mempunyai hak yang sama untuk melakukan upaya hukum jika tidak sependapat. Dan untuk putusan, di awal kami sampaikan bahwa putusan ini sudah lengkap dan akan kami serahkan besok, sudah bisa terupload untuk bisa diterima masing-masing pihak. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Usai membacakan amar putusan untuk ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat bergegas meninggalkan ruang sidang. Acara yang belum terlewatkan adalah sebagai panitera. Nadiem tidak diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait vonis 10 tahun penjara dan denda 1 miliar serta uang pengganti 809,5 miliar rupiah dalam kasus dugaan korupsi Chromebook. Sontak, penasihat hukum Nadiem Ari Yusuf Amir mengajukan protes. Dari majelis. Ada acara yang belum terlewatkan adalah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menyampaikan sikapnya. Kenapa mesti buru-buru yang mulia? Takut ya? Wah, gawat ini. Itu kan hak kita untuk menyatakan. Protes dari Ari Yusuf Amir tetap tidak diindahkan. Majelis Hakim pun bergegas meninggalkan ruangnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sindo Prime. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan Roy Suryo dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo. Sidang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli. Kubu Roy Suryo mengajukan 3 saksi dalam sidang pra-peradilan hari ini, di mana para saksi dinilai Roy bisa membuktikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya kepada dirinya tidak sesuai prosedur. Kubu Roy Suryo juga mengajukan 1 ahli dan menghadirkan barang bukti termasuk rekaman kamera pengawas dan juga rekaman yang merekam ketika detik-detik dirinya ditangkap. Memang saksi-saksinya itu yang jelas ada yang memang dari rumah ya, dan ada yang mengetahui saat di Polda Metro Jaya ya, dan itu saksi yang memang ada di tempat kejadian. Pihak security tidak kita jadikan saksi ya. Kenapa? Karena pihak security itu tidak, sekuritas saja tidak berani masuk rumah. Mereka hanya di bawah. Ya gitu. Jadi mereka percuma kalau nanti kita ajukan jadi saksi, kita juga nggak mau membohongi masyarakat. Kalau memang mereka tidak ada di atas, ya mereka nggak tahu. Nah, kebetulan saksi ini ada di kejadian ketika di atas ya, ketika menyaksikan betul saya tidak boleh ganti baju, saya tidak boleh cuci muka, mandi saja nggak boleh. Cuci muka aja nggak boleh, apalagi